Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ayu Safira, Prodi Agroteknologi, Stambuk 19023542110007. Nah, selanjutnya kemudian saya akan menjelaskan materi-materi ringkasan dari teknologi pengolahan hasil pertanian. Yang pertama yaitu komposisi kimia hasil tanaman. Komposisi kimia tanaman terdiri dari air, karbohidrat, protein, lipid dan senyawanya, asam organik, unsur mineral, enzim, pigmen dan vitamin. Air. Air adalah penyusun utama sebagian besar jaringan tanaman. Air yang umumnya mencapai 70-90% berat bahan segar, bahkan ada yang lebih besar dari 90% berat bahan segar. Tomat, seledri, labu Jawa, semangka, dan sebagainya. Komoditi lain seperti serealia dan kacang-kacangan, kandungan airnya kurang 10-20%. Kekurangan air pada komoditi menyebabkan tiga, yaitu pertama, kelayuan pada komoditi dedaunan, yang kedua, sus berat, yang ketiga, perubahan fisiologis jaringan tanaman. Komposisi kimia tanaman yang kedua yaitu karbohidrat. Karbohidrat sebagian besar padat dalam buah-buahan, sayuran dan serealia adalah karbohidrat. Kandungan karbohidrat pada hasil tanaman sangat bervariasi, mulai dari 2% berat bahan segar pada hasil tanaman labu, semangka, dan ketimun, sampai lebih dari 60% pada hasil tanaman serealia. Pada umumnya, kurang lebih 75% bahan kering hasil tanaman merupakan karbohidrat. Beberapa golongan karbohidrat menghasilkan serat-serat yang berguna bagi sistem pencernaan. Nah, di sini juga ada jenis-jenis karbohidrat. Yang pertama yaitu monosakarida, oligosakarida, polisakarida. Kemudian komposisi kimia yang ketiga yaitu protein. Meskipun kandungan protein dalam jaringan tanaman kurang dari 1% dari berat bahan segar, namun mempunyai peran penting yaitu sebagai unsur struktural membran sel dan sebagai biokatalisator. Pada sayur-sayuran, kadar proteinnya kurang dari 0,5% sampai 3% dari berat bahan segarnya. Pada buah-buahan, kadar proteinnya jarang melebihi 1,5% dari berat bahan segarnya. Kacang-kacangan dan serealia mempunyai kandungan protein 2,9 sampai 8,2% dari berat bahan segar, kecuali pada kedelai yang kandungan proteinnya lebih dari 40% dan berat bahan segarnya. Komposisi kimia tanaman yang keempat yaitu lipid. Kandungan lipid buah-buahan dan sayuran biasanya 0,1 sampai 1% dari berat bahan segarnya, kecuali pada buah alpukat, melon, dan zaitun mempunyai kandungan lipid kurang dari 20% dari bahan segarnya. Pada biji serealia dan legum, kandungan lipidnya 15% dari bahan segarnya. Komposisi kimia yang selanjutnya yaitu asam organik. Asam organik terdapat dalam jumlah sedikit dalam jaringan tanaman. Asam yang paling banyak terdapat dalam jaringan tanaman adalah asam alifatik, yaitu sitrat, tartarat,
askorbat dan malat yang kadarnya dapat mencapai 3% dari bahan segarnya. Asam organik lain yang biasa terdapat pada jaringan tanaman yaitu asam karboksilik, di mana asam ini mempunyai peranan dalam proses pencoklatan enzimatis pada buah-buahan yang memar atau luka. Yang selanjutnya yaitu unsur mineral. Kandungan mineral dalam jaringan tanaman biasanya dinyatakan dalam kadar abu. Kadar abu dapat bervariasi mulai dari 0,1% sampai 4,41%. Bahkan mencapai 4,9% dari berat bahan segarnya. Contohnya yang terdapat pada kedelai. Unsur mineral yang mempunyai terdapat dalam jaringan tanaman yaitu kalsium, magnesium, potasium, fosfor, dan nitrogen. Yang selanjutnya yaitu enzim. Enzim berfungsi sebagai biokatalisator. Enzim juga berperan dalam metabolisme tanaman atau reaksi anabolisme dan katabolisme. Enzim berperan penting terhadap kualitas hasil tanaman dan dapat menyebabkan perubahan kualitas hasil olah, dan juga sangat peka terhadap keadaan ekstrem baik sebelum maupun sesudah panen. Kemudian selanjutnya yaitu pigmen. Pigmen utama yang terdapat dalam jaringan tanaman adalah klorofil, karotenoid, flavonoid, dan antosianin. Sebagian besar pigmen ini mengalami perubahan selama penyimpanan dan pengolahan. Klorofil sebagai zat hijau daun mencapai 0,1% berat bahan segar. Karotenoid menyebabkan warna kuning, oranye sampai merah pada berbagai macam buah-buahan dan sayuran seperti wortel, jeruk, lombok, tomat, semangka, dan lain sebagainya. Komposisinya sekitar 0,005% sampai 0,008%. Flavonoid biasanya terdapat pada proses pencoklatan enzimatis pada buah-buahan. Antosianin menyebabkan warna merah, biru, atau ungu pada berbagai macam buah-buahan dan sayuran seperti kubis merah, terong, ceri, stroberi, dan lain-lainnya. Kemudian selanjutnya bahan kimia tanaman yaitu vitamin. Kandungan vitamin jaringan tanaman sangat bervariasi. Varietas, kondisi pertumbuhan, kemasan dan penanganan pasca panen, penyimpanan dan pengolahan semuanya mempengaruhi kandungan vitamin. Sebagai contoh, vitamin C mempunyai maksimal pada pisang yang matang penuh. Tomat yang dipanen pada saat matang penuh, kandungan vitamin C-nya lebih besar daripada yang matang sesudah dipanen. Sedangkan tomat yang tumbuh dalam rumah kaca mempunyai kandungan vitamin A yang lebih rendah daripada yang tumbuh di lapangan. Selain itu, sejumlah besar vitamin dapat hilang bila sesudah dipetik, ditempatkan pada tempat tanpa pendinginan. Kemudian yang selanjutnya yaitu susut pasca panen. Nah, faktor yang mempengaruhi fase pertumbuhan yaitu yang pertama fotosintesis, yang kedua absorpsi air plus mineral, unsur hara dari tanah, kemudian substrat. Untuk metabolisme dihasilkan sendiri melalui proses itu menentukan ukuran akhir produk. Kemudian setelah panen, selanjutnya fase maturasi atau pematangan. Faktor yang mempengaruhi yaitu perubahan biokimia menjadi fisiologi pasca panen atau respirasi dan
transpirasi. Hidup dipertahankan dengan menggunakan persediaan makanan atau substrat tambah air yang masih ada dalam sel sampai habis, menyebabkan derajat kematangan pada komoditi. Pada waktu pemasakan, komoditi mengalami serangkaian perubahan yang diakibatkan berbagai reaksi kimia dan biologi. Perubahan apa saja yang terjadi selama pemasakan suatu komoditi? Yang pertama yaitu perubahan warna, perubahan tekstur, perubahan flavor atau cita rasa, perubahan aroma, dan perubahan kandungan gizi. Kemudian susut pasca panen dapat dibedakan menjadi tiga macam yang masing-masing mempunyai implikasi ekonomis, yaitu pertama susut fisik, yang kedua susut kuantitas, yang ketiga susut kualitas, dan yang keempat susut nilai gizi. Kemudian contoh susut pasca panen yang terjadi pada komoditi hortikultura yaitu kehilangan air atau susut bobot, sayur menjadi layu, timbulnya noda-noda warna atau bintik-bintik hitam karena mikroorganisme, menjadi lunak karena berair dikarenakan bakteri, timbulnya bau atau rasa asam karena disebabkan oleh pertumbuhan hamir atau bakteri asam laktat. Selanjutnya miselium putih hadir pada tahap pembusukan yang lebih lanjut. Sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.